HP, saya sampaikan tidak mempergunakan HP-nya selama ibadah berlangsung. Jadi bagi saudara yang ingin ibadah, tolong HP-nya dimatikan saja, ya, karena kita tidak membutuhkan HP selama ibadah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya, puji Tuhan, kami senang kita bawa keluarga kita, anak kita. Karena ini ibadah, mari kita menjaga anak kita supaya dia ikut juga beribadah, tidak keluar masuk dan mengganggu ibadah kita. Begitulah pengumuman. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dulu hari ini kurasa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, kita salam kiri kanan kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa sampai ke rumah Tuhan, itu anugerah. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Ada yang semangat, mukanya yang gembira. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Membawa kita dalam doa pembukaan. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita masuk membawa kita tenangkan hati kita tenangkan jiwa pikiran kita. Mari kita menahan berat kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Telah berikan kepada kami, di mana kami bisa hadir saat ini di rumah-Mu. Kami datang dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami yang jauh, tapi kami datang di tempat ini mendengarkan. Kau berkatilah kami Tuhan, berkatilah semua pikiran, jiwa, hati kami,
supaya kami bisa memfokuskan diri kami untuk memuji lewat pujian kami. Dan juga Engkau berkatilah saudara kami yang masih di jalan di rumah, kiranya mereka bisa tiba dengan selamat di tempat ini, biar bersama-sama kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap mulut bibir kami, supaya setiap ucapan kami menyenangkan hati-Mu. Dan ibadah kami ini Tuhan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji dalam nama Tuhan, yang Kau berkati juga semua orang yang lalu lalang, yang di kiri, kanan, depan, belakang. Biar setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang melihat, setiap hati yang mengetahui bahwa ibadah di tempat ini, mereka juga mendapat berkat dari setiap seruan kami, sehingga juga mereka Tuhan dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terpuji dalam nama Tuhan, dan kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Baik, kita juga akan supaya badan kita bergerak. Jemaat kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini Tuhan menjadikan hari yang baik bagi kita. Mari kita syukuri. Silakan ke depan, Ibu. Ke depan masyarakat. Tuhan
bersuka. Jemaat, kembali saya undang untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Kita kosongkan hati kita, betul-betul kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Yesusku, penyelamatku. Yesusku
Yang
ada yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Hanya Engkaulah yang sanggup melawat, menyelamatkan, dan mengampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan pujian yang telah kami persembahkan. Biarlah pujian kami itu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Dan selanjutnya Tuhan kami akan bersorak-sorai, bersukacita untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita angkat pujian kami yang telah diterus. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, taburkanlah firman-Mu yang sangat dan indah.
Tenaga
seperti di sorga. Tuhan Yesus, curahkanlah roh-Mu yang kudus, roh Allah yang hidup, penuhilah kami. Tubuh kamilah rumah kediaman-Mu. Tinggallah Engkau di dalam kami ya Tuhan. Lawanlah kami yang lemah menjadi kuat, supaya kami ya Tuhan yang tersesat ditemukan Allah, diselamatkan Allah dari segala kebinasaan. Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari segala kebodohan duniawi. Bawalah kami Tuhan, bawalah kami kepada rancangan Allah yang kekal, kuasa Allah yang maha besar. Itulah Tuhan kami Yesus yang menyelamatkan kami dari segala kebinasaan, dari segala kuasa iblis, dari segala kuasa dosa. Di dalam nama Yesus, berkati kami dengan hikmat dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Ya, maaf AC tidak bisa kita nyalakan semua karena pembagian AC kita masih belum sempurna. Ada yang satu pasnya kebanyakan, jadi berat sehingga MCB kita jelek ya. Tidak apa-apa, masih bisa suasananya adem ya. Baik, sama-sama kita katakan dulu saudara, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi dunia sekarang, harga nyawa itu tidak ada ya. Apalagi kita lihat kejadian-kejadian kriminal di Indonesia sekarang, ya, orang-orang terdekat, pasangan terdekat, orang-orang yang kita cintai bisa membunuh. Nah, saudara, tidak ada sesuatu yang membuat kita tempatnya aman ya. Saudara, kalau kita melihat perang Timur Tengah, harga nyawa itu tidak ada. Bersyukurlah saudara, hanya Tuhan yang masih mau menghargai nyawa kita, supaya kita jangan binasa. Ya, suami bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami, anak kecil bisa membunuh anak kecil. Tidak ada yang menghargai kita saudara kalau tidak Tuhan. Sehingga Dia dari surga turun ke dunia mencari kita, dan Dia yang mati untuk kita, bukan kita yang mati. Nah, kalau kita mau merenungkan itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, betapa besarnya kasih Tuhan itu buat kita. Dan sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, ada satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan. Kalau ku tinggalkan orang-orang yang percaya ini di dunia ini, sedangkan aku sudah tidak ada di dunia, bagaimana? Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin ku tinggalkan yatim piatu. Tidak mungkin aku meninggalkan mereka yatim piatu. Aku akan meminta roh penolong, Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sesaat sebelum Dia pergi meninggalkan kita, Dia berdoa. Dan ini doanya saudara, kita baca ya, Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-17 mulai dari 11 lah, mulai dari ayat 11.
Yohanes 17, saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12 dan seterusnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 12, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Lanjut 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama-sama 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka itu adalah saudara dan saya. Nah, aku tidak meminta supaya Tuhan mengambil kita dari dunia, tetapi Yesus meminta supaya kita dilindungi daripada yang jahat. Ya, karena mereka bukan dari dunia ini, kata Tuhan. Saudara, dikatakan oleh aku, oleh Tuhan bahwa apa? Dunia ini jahat. Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 19. Silakan kita baca. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Nah, saya akan tunjukkan ayat bahwa dunia ini jahat. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saya mau kasih gambar dulu dunia yang kita tempati sekarang. Di mata Tuhan jahat. Itu makanya Tuhan Yesus kuduskan mereka, lindungi mereka, karena aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi ini pergumulan Tuhan Yesus supaya kita sementara kita menunggu jemputan, sementara kita menunggu panggilan surgawi kita, sementara kita menunggu Tuhan Yesus menjemput kita, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu membaca ayat ini, bahwa dunia yang kita jalani ini tidak dalam keadaan baik. Kita harus mengerti seperti Yesus mengerti, sehingga Tuhan Yesus pernah lindungi mereka, karena mereka tidak berasal dari dunia. Kuduskan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan itu menjadi kebutuhan saudara.
untuk melindungi kita dari segala yang jahat, bukan bikin benteng. Cina pernah membangun 6.000 kilometer tembok yang raksasa. 6.000 kilometer mereka pagari supaya terhindar dari serangan bangsa Mongol. Itu tembok jebol juga. Saudara yang dikatakan dunia ini jahat, tidak ada yang bisa melindungi. Kalau kita melihat senjata sekarang luar biasa canggihnya. Oleh sebab itu saudara, kita lihat dulu Yakobus. Silakan Yakobus 4 ayatnya yang ke-4 ya. Kalau saya tidak salah, coba lihat dulu. Yakobus 4 ayat 4. Ya benar. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Halo? Nah, kalau Tuhan memandang dunia ini jahat, kalau Yesus memandang dunia ini jahat, kenapa kita masih mau bersahabat dengan dunia? Berarti kita musuhnya Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita lawannya Allah. Nanti saya jelaskan bagaimana itu dunia. Saudara lihat, ada ikan di dalam laut. Ikan hidup di dalam laut, tetapi ikan itu udah asin, saudara. Sekalipun dia minum air laut, dia hidup di air laut, dia tidak pernah menjadi asin. Yang menjadikan dia asin itu nelayan, setelah ikan itu mati. Nah, kenapa kita selalu menjadi serupa dengan dunia? Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Itu makanya saya selalu mengingatkan kita, tidak usah main HP ibadah. Itu menunjukkan persahabatanmu dengan dunia, sehingga engkau melupakan Tuhan. Saudara, ya ada beberapa ayat. 1 Yohanes 2 ayat 15, ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ayo sama-sama kita baca. 15, 16, 17 nanti. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Nah, tadi jangan engkau bersahabat dengan dunia. Persahabatan dunia menjadikan engkau musuhnya Allah, karena dunia ini jahat. Dunia ini sudah dikuasai iblis. Makanya Yesus berdoa sebelum dia naik ke surga, lindungi mereka dari yang jahat. Nanti yang jahat itu apa saya kasih tahu. Masuk ayatnya yang ke-16. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, apa itu dunia? Dunia itu bicara keinginan. Keinginanmu. Saudara, saya pernah baca sebuah podcast. Keinginan itu adalah sebuah kehendak, adalah sebuah ego di dalam diri manusia yang cenderung melahirkan dosa. Saudara pernah mendengar
yang dipakai Tuhan ketika mau mencurahkan air bah? Apa kata Tuhan sama Nuh? Karena kecenderungan hati manusia selalu ingin berbuat dosa. Kecenderungan, tendensi. Apa-apa dosa. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Nah, dunia itu bicara keinginan. Kok udah dirubah ya? 16 dulu. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, inilah dunia lahir dari sebuah keinginan kita. Makanya bisa kita melihat, membedakan mana yang keinginan, mana yang keimanan. Nah, seringkali orang membungkus keinginannya dengan bungkusan iman. Seringkali kita membungkus keinginan kita dengan doa. Padahal itu keinginan. Saudara, ya, padahal itu ambisi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah iblis itu bersarang. Ya, waktu Adam dan Hawa berdosa, iblis berhadapan dengan Hawa, dan iblis membawa keinginan itu, merangsang keinginan. Hanya satu pohon yang dilarang Tuhan. Selain dari pohon itu boleh dimakan. Tetapi kenapa yang satu itu mereka makan, mereka langgar? Padahal ada banyak pohon lain yang boleh dimakan. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau benar kita menerima roh Allah, maka kita akan tahu karunia Allah. Kalau kita tidak menerima roh Allah, kita tidak pernah tahu karunia. Sehingga yang bukan milik kita pun kita jadikan milik kita. Supaya yang tidak bagian kita pun kita rampas menjadi bagian kita. Makanya ada korupsi, makanya ada pencuri, makanya ada perintah Tuhan yang ke-10. Jangan engkau apa? Tolong dong disambut ya. Jangan engkau mengingini. Karena keinginan itu dunia. Jangan engkau mengingini istri sesamamu. Jangan engkau mengingini rumahnya. Jangan engkau mengingini ternaknya. Jangan engkau mengingini apapun yang dia punya. Saudara, Tuhan tahu kejahatan itu dimulai dari keinginan. Keinginan manusia. Nah, saudara. Nah, lanjut ya, kita baca pelan-pelan. Ayat 17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya dulu ingat sebuah kisah yang hari ini saya selalu ingat. Malinda Di, seorang staf, pokoknya punya jabatan di Citibank. Gajinya 1 bulan itu sudah 75 juta. Single. Sebagai wanita single dengan gaji 75 juta. Tapi karena keinginan tidak cukup. Ya, dia membobol, dia menghack tabungan karyawan Citibank. Dan akhirnya banyak nasabah yang mengalami kerugian. Begitu dia ditangkap
dirampas miliknya, ada 8 mobil sport, mobil mewah yang disita. Saudara, dia operasi plastik, ya akhirnya dia ditangkap masuk penjara. Sampai di penjara nggak bisa lagi perawatan, karena ini manusia perawatannya tinggi, ya karena semuanya sudah dirawat dengan medis, ya sehingga satu hari silikon yang ditanam di pantatnya pecah karena di penjara tidak ada perawatan. Saudara, keinginan. Nah, dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Raja Salomo berkata, kalau besar keinginanmu, taruh pisau di. Jadi sebenarnya kejahatan itu melekat dengan keinginan manusia. Makanya dikatakan oleh Tuhan, sampaikanlah segala keinginanmu dengan permohonan doa. Amin. Sampaikanlah keinginanmu dalam permohonan doa, supaya kehendak Allah yang jadi. Saudara, baru kita masuk, apa itu kejahatan-kejahatannya. Ya, saya tidak bicara tentang pembunuhan, karena itu efek. Pertama, Kolose 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikan ya. Seperti saudara matikan kompor, mati. Gitu. Seperti saudara matikan sepeda motor, mati. Kalau Tuhan bilang matikan, jangan setengah mati. Ya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan apa? Nah, itu makanya jahat. Sama dengan penyembahan berhala. Apa itu berhala? Iblis. Nah, ini semuanya apa? Apa itu percabulan? Keinginan. Apa itu kenajisan? Keinginan. Apa itu hawa nafsu? Keinginan. Satu orang narapidana tiba-tiba mau WA saya, Pak Pendeta, tolong jamin saya. Saya tidak kenal. Biasanya di penjara itu yang saya kenal yang pelayan-pelayan. Saya tidak kenal. Saya sudah bilang tadi sama Pak Lapas, minta tolong Pak Pendeta. Oh ya. Ketika saya pergi ke lapas, dia jumpai saya, Pak, saya yang kemarin telepon minta dijamin. Jadi keluargamu mana? Keluarga saya semua di kampung. Tapi ada nomor HP, ada. Sini nomor HP abangmu. Saudara, karena saya belum tentu bisa menjamin kamu. Nah, kamu masuk ke sini pasal berapa? Disebutnya pasal. Nah, saudara, saya tanya tapi yang lain, ini pasal apa sih? Ini pasal asusila. Kenapa dia masuk penjara? Dia menghamili adik istrinya. Oh, kalau gitu saya tidak mau jamin. Biar dijalaninya sampai selesai. Saya bilang, jumpa besok lagi, saya tidak bisa jamin. Kalau keluargamu mau jamin, silakan. Kenapa saya tidak mau? Saudara, biar dia dididik dulu. Ya, saudara, itu kasus seperti itu
banyaknya. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, serakah, pelit, kikir, tamak, itulah yang dikalahkan sama siapa? Zakheus. Zakheus itu orang yang tadinya serakah berubah jadi murah hati. Dia lawan keinginannya. Siapa sih manusia yang gak ingin kaya? Tapi setelah Zakheus bertemu dengan Yesus, separuh dari hartaku Tuhanku kasih sama orang miskin. Dia sedang menyangkal keinginannya. Dia sedang menyalibkan keinginannya. Dia sedang mematikan keinginannya. Hawa nafsunya. Itulah dunia. Ya, saudara. Yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, jadi dunia inilah yang dipandang oleh Yesus. Sehingga tanpa pertolongan Roh Kudus, engkau tidak akan bisa bertempur dengan kejahatan yang bersarang dalam setiap keinginan kita. Makanya dikatakan Tuhan, tadi jangan bersahabat dengan dunia. Yang kedua, jangan engkau mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Itu jelas. Tuhan sangat jelas mengadakan permusuhan antara dunia dengan Allah. Allah memandang dunia ini jahat. Makanya kita tidak pernah menomorsatukan Tuhan. Tidak pernah mengutamakan Tuhan. Keinginan kita selalu lebih utama dari Tuhan. Kemauan kita selalu lebih penting daripada Tuhan. Sedangkan Tuhan, dia minta nomor satu. Satu lagi baca, ayo. Buka. Yuk, Roma 12 ayat yang kedua. Ayo kita baca sama-sama. Roma 12 ayatnya yang kedua. Baik, sama-sama kita baca ya. Ayo, kita baca Bapak Ibu. Ini banyak ayatnya. Ayatnya semuanya tidak perlu ditafsir-tafsir lagi, nggak perlu. Cukup kita imani saja. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau di dunia ini orang jahat balas jahat, orang jahat kita kadukan pencemaran nama baik. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia akan balas yang jahat dengan yang baik. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mendoakan musuhnya, sekalipun tahu dia difitnah dan dia dijelek-jelekan. Dia akan mendoakan. Saudara, yang ketiga, yang pertama tadi apa? Jangan bersahabat dengan dunia. Yang kedua, jangan mengasihi dunia. Yang ketiga, jangan serupa. Jangan serupa. Kalau tetangga sebelah, kalau pedagang sebelah merekayasa timbangan, engkau jangan pula ikut merekayasa timbangan. Amin. Kalau saudara lihat orang ini membungakan duit, oh kita pergi jualan duit, membungakan duit. Engkau jangan serupa dengan dunia. Apalagi banyak saudara.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Itulah pertobatan. Itulah pembaharuan budi, supaya pembaharuan budi itu membawa kita tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama dengan dunia ini, saudara. Makanya Allah ingin lepaskan kita dari yang jahat di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita sekarang masih hidup di dunia ini, kita masih bergerak, mari kita andalkan Tuhan. Kita masih hidup di dunia tapi nggak pakai cara-cara duniawi. Kalau duniawi songgol suap, pakai caranya Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Amin. Jangan serupa. Minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang Eric Liddell. Tidak serupa dengan dunia ini. Dia menjaga integritasnya sebagai orang yang menghormati Tuhan. 2 Korintus 10. Ini ayat banyak nih. Tidak apa-apa, kita baca aja. Ini ayat-ayat semuanya mewakili khotbah itu. Sebenarnya saya tidak perlu banyak menjelaskan lagi. Ayat ini aja kita baca asal saudara mau catat. Cuma kita kurang biasa mencatat. Dua Korintus 10 ayat 3. Ayo anak-anak ya, kalian yang banyak nanti berjuang di marketplace, cari kerja. Kalau kalian ujian nyontek, itu cara duniawi atau bukan? Mau bertobat enggak? Dan itu tidak menolong kalian itu kalau nyontek. Tapi sudah menjadi kebiasaan yang melekat di otak itu. Saya lihat di Bangkinang ini, walaupun dia pintar, tetap dia ada nyontek-nyonteknya. Ya, anak saya haramkan itu nyontek. Gak tahu kalau di sekolah nyontek gak? Nah, ayo baca 2, 3. Memang kami hidup dunia, tetapi kami tidak berbuat jadi jangan menjadikan alasan. Oh, kita kan masih di dunia, Pak Pendeta. Pintar-pintar dikit lah, cerdik-cerdik dikit. Ya, masih bisa belok sedikit, rekayasa sedikit, atur-atur sedikit, curi-curi sedikit. Di penjara itu dulu ada seorang perempuan jadi guru di Kampung Hulu. Mereka bikin proyek, dapat bantuan dari Australia 2 miliar. Jadilah mereka bikin SMP. Ya, dengan kepala desa, dengan stakeholder desa, mereka dapat dana itu 2 miliar. Bangun sekolah. Saudara tahu sekolah yang dibangun itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Ya karena ini bantuan luar negeri, dikeroyok, dikorup bersama-sama. Aman, aman. Karena bantuan luar negeri. Ya dari 2 miliar. Ini dia sendiri cerita sama saya di penjara. Kemudian dapat proyek baru lagi dari pemerintah Republik Indonesia. Karena ini barang sudah jadi, sekolah sudah jadi, perlu ini, perlu itu, dan apa segala macam. Dapat proyek yang kedua. Di proyek yang kedua, dia masuk penjara hanya gara-gara 800.000 rupiah. Akhirnya, kenapa bisa tertangkap? Karena saling lapor, saling menjatuhkan, pecah kongsi. Dan yang melaporkannya adalah opung
dari suaminya. Suaminya opung, opungnya itulah yang melapor. Uang itu bisa membuat tali keluarga itu putus. Ya, memang engkau masih hidup di dunia, tapi apa kata Paulus, kami tidak berjuang secara duniawi. Amin. Disinilah kita mengandalkan Tuhan. Disinilah kita mengharapkan pembenaran dari Tuhan. Ingat, kebenaran tidak pernah muncul terbalik. Ya, kebenaran tidak akan pernah muncul. Kebenaran akan menjadi perisaimu. Kebenaran akan menjadi penolongmu. Saudara, yang penting kita tetap setia. Jangan menggunakan cara-cara duniawi. Andalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan keinginan kita duniawi kita. Gagal kita, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ya, itu makanya Tuhan, kalau kau punya harta, jangan kau depositokan di dunia. Karena tadi sudah kita baca, bukan lagi Matius 16, ya. Nah, begitu sakleknya, begitu tegasnya Tuhan memisahkan dunia ini. Kalau saudara masih cinta dunia lebih daripada Tuhanmu, tidak tahu bagi saya. Ya, Matius 6 ayat 19. Nah, ayat 19 dan ayat 20. Sama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta. Jelaskan tadi apa? Jangan bersahabat dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Jangan engkau mengasihi dunia. Jangan engkau mengumpulkan harta di bumi. Ini Tuhan semua yang bicara. Ayat 20. 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta. Terakhir 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jelas ya? Tuhan bikin pemisahan. Saudara, karena dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Dunia ini ada rohnya. Dan roh dunia ini adalah roh iblis. Dan roh itu bekerja di setiap hawa nafsu, di setiap kedagingan. Makanya ada istilah sehingga orang menghalalkan segala cara. Kita menghalalkan, termasuk tadi salah satu menyontek itu. Engkau menghalalkan segala cara. Itu tidak akan membuat engkau berhasil. Bertobat itu perkara kecil. Nah, saudara, ya, saya dulu bandel ya. Saya pakai segala cara. Saya pacarin teman sekelas saya yang juara 1. Masih ada di Bangkinang ini, masih hidup. Dia kerja di inspektorat sekarang. Nggak salah saya bilang namanya ya. Nanti malah Mulan Jamela. Iya. Saya kelas 2 sekelas sama dia. Saya manfaatkan tampang ganteng ini kan. Nah, begitu saya naksir dia mau, ya mau lah. Setiap ujian
itu dia ambil lembaran jawaban 2 lembar. Satu nama Sahab Marifat. Satu. Juara 1 dia isi. Saking sayangnya sama orang Batak ini. Ya. Itu siapa yang ngatur? Ya saya. Ya ngapain punya pacar kalau nggak bisa menolong. Selesai dia menjawab pertanyaan soal-soal, dia keluar pura-pura ke WC. Setelah dia keluar, masuk, saya kalian gantian keluar. Saya ambil, duduk sebentar di meja, orek. Ya, saya lihat nama saya salah, cantik kali tulisan Sahab Marifat ini. Namanya cewek kan, tulisannya bagus. Kumpul kak, kumpul. Begitu terima raport, saya juara 1 sama dengan dia. Ya enggak lah, saya tetap ranking 22. Sampai naik kelas 3, gitu terus. Sampai semester 5, semester 5 kelas 3 sebelum masuk semester akhir. Begitu terus. Akhirnya saya putus. Kalau gini nggak ada gunanya, ya. Saya putus. Udahlah, sampai di sini saja. Karena saya hanya pacaran untuk dapat nilai bagus. Tidak yang lain. Ya, jalan juga nggak pernah, makan juga keluar nggak pernah. Paling saya ke rumahnya. Sampai di rumahnya datangnya, Lon, apa mak? Makan apa? Terus dibilang mamanya tuh siapkan makanan ulur, suaminya aja. Habis makan, besok mana Lon? Besok ke gereja mak. Apa tuh mak? Ambil kelapa ya. Sudah baca kelapa. Jadi saudara, ya itu yang dimaksud dengan menggunakan segala cara. Nah, ada juga asli. Kalaupun saya hari ini pintar, ya pintar sendiri aja. Sampai hari ini saya rahasiakan nilai ijazah saya sama anak-anak saya. Ijazah saya asli loh saudara, cuma nilainya yang berantakan. Ya, ketika anak saya lulus dengan nilai baik, saya lihat kemarin nilai Benaya rata-rata 9,5. Kalau saya seperti dia rasanya, aduh mimpi kali ya. Saya tamat SMA matematika 5, fisika 5. Tidak apa-apa saudara ketawa, tidak apa-apa. Iya. Kalau saya bandingkan dengan nilai ijazah anak saya lihat ijazah Benaya, saya lihat ijazah Sepanya. Saya bertanya, benar nggak orang ini keturunan saya ya? Ketika kemarin saya ajak Enos donor darah, Nos, cek dulu darahmu, saya bilang. Karena nilainya bagus terus kan. Ya, rata-rata 9 terus. Bapaknya nggak pernah diperiksa darahnya. Begitu dibilang si perawat, Pak, darah anak bapak A+, sama dengan bapak A+. Ya, berarti anak darahnya sama, otaknya mungkin beda. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sedikit intermezzo saja. Mari kita kembali. Ya, Tuhan bilang jangan punya harta di bumi. Jelas itu semua. Fokus kita hanya pada Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Ini ayat yang saya bagikan kemarin. Kejadian 1 ayat 1 ini kita baca. Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Sama-sama kita baca 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum
samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, itu alasannya kenapa Tuhan bilang jangan kau kumpulkan hartamu di bumi. Karena bumi tanpa roh Allah tidak ada gunanya. Saudara, kenapa terjadi penciptaan sehingga yang tidak ada menjadi ada? Kenapa terjadi yang tidak nampak menjadi nampak, yang tidak mungkin menjadi mungkin? Kenapa ini yang kosong bisa menjadi berisi? Karena Tuhan berada di tempat yang pertama. Kalau saudara mau Tuhan juga bekerja membuat yang bodoh jadi pintar, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukan sehebat apapun doa saudara. Tapi kalau engkau meletakkan Tuhan yang pertama, yang terutama, yang nomor satu dalam hidupmu, maka Allah akan menjalankan fungsinya sebagai pencipta. Amin. Bukan karena seberapa hebat doa pendeta, enggak. Saya baru mengerti kebenaran ini. Kalau Tuhan kita jadikan yang pertama, yang awal, yang pada mulanya, karena salah satu nama Tuhan apa? Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Kalau Tuhan saudara utamakan, saudara letakkan nomor satu dalam hidupmu, jangan nomor 7, jangan nomor 2. Allah tidak akan menjalankan fungsinya sebagai pencipta. Bangun pagi-pagi, saudara cari firman. Itu artinya engkau menomorsatukan Tuhan. Amin. Amin. Tidak perlu doa minta ini itu, minta ini itu. Engkau jadikan Tuhan yang terutama. Engkau dahulukan Tuhan dari segala kepentingan kita. Engkau pilih Tuhan dari segala banyak macam pilihan. Tuhan akan bertindak. Percayalah. Dia akan menjalankan peranannya. Bahwa dia pencipta yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau dia nomor satu dalam hidup saudara. Amin. Jangan dunia lagi, tapi carilah kerajaan Allah. Kita berdoa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Di A saja. Masih ingat lagu ini? Ini lagu Amaya. Ayo, siapkan hati saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini. Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, katakan haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus.
dunia ini jahat, karena dunia ini dikuasai roh iblis. Saudara, terima Roh Kudus dalam hidupmu, supaya kau bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang benar. Haleluya. Andalkan Tuhan. Sekalipun hidup di dunia ini, jangan engkau memakai cara-cara duniawi. Pakailah caranya Tuhan. Pakailah kehendak dan kuasa Tuhan. Engkau akan ditolongnya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam firman, itulah Roh Kudus yang menghidupkan jiwa kami, hati dan pikiran kami. Sekalipun kami hidup di dunia, Engkau lindungi kami dari yang jahat, dari kuasa iblis, dari kuasa roh jahat duniawi yang bekerja lewat hawa nafsu keinginan, yang bekerja lewat kedagingan. Tuhan Yesus, biar keimanan kami yang semakin hidup, biar keimanan kami yang semakin kuat, dan isilah kami selalu dengan firman kebenaran. Tolonglah kami Roh Kudus, ajari kami Roh Kudus, supaya selama kami hidup di dunia ini, kami tidak serupa dengan dunia, tapi serupa, segambar dengan Allah yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Kami tolak segala roh jahat, kami tolak segala roh duniawi, kami terima Roh Kudus yang memperlengkapi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang percaya kepada firman-Mu, diberkatilah yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, supaya kami punya harta di sorga, punya harta di rumah Bapa di sorga, karena kesanalah kami akan pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman yang begitu indah yang telah kita terima, mari kita imani dan kita hidupkan dalam kehidupan kita, supaya firman itu menjadi benih yang bisa berbuah, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kita akan memberikan berkat korban persembahan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dengan doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang bisa kami nikmati hingga saat ini, di mana kami Tuhan telah menerima kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi benih yang bisa tumbuh dan berbuah di setiap kehidupan kami, sehingga bisa kami menikmatinya dan bisa juga dinikmati orang. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan yang terbaik sebagai korban persembahan kami. Kau berkatilah tangan-tangan kami Tuhan yang memberi, supaya menjadi berkat dan bisa kami pakai untuk memperluas pelayanan-Mu, khususnya di bagian ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami memberi yang terbaik sesuai dengan berkat yang telah kami terima. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, kita akan berikan persembahan kita. Kita angkat pujian Kami yang telah ditebus.
Salam Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Ya, dalam minggu ini kita bisa melakukan segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita. Mungkin yang mahasiswa, yang pelajar bisa kita berkuliah atau belajar. Sehingga kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hingga pada saat ini kita bisa